Saudara tahu bersama bahwa itu potongan terlalu pendek. Lalu mereka bilang, kalau Donditan rubah firman ya penjarakan saja. Saya ini bukan banci yang sedikit-sedikit lapor. Saya mainannya bukan lapor-lapor. Banyak orang suruh lapor, orang saya kurang tertarik, banyak yang mau saya kerjakan. Banci itu lapor-lapor. Omong yang bikin tersinggung orang mau. Orang baru kasih sedikit sudah bingung. Jadi pendeta Mel Atok tidak mainannya lapor-lapor, itu banci. Kalau ada orang Kristen lain yang mau lapor, menurut saya tidak ada masalah. Tapi buat saya itu banci, saya tidak mau, saya tidak ada waktu. Umat mana yang usir setan dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bernubuat demi nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bikin mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyala, nalo. Jadi dia sedang mau bilang, dan ini saya bisa gabung dengan video-video lain, nanti saya munculkan juga, tenang. Jadi Anda jangan pikir tiba-tiba kami ngomong begitu, kami sudah pegang data, Anda tuh menista agama kami. Tapi karena kami ini tidak mental banci yang main lapor, ya kami perlu tanggapi Anda supaya semua orang yang puji-puji Anda, pikir Anda cerdas, pintar dipakai Tuhan. No, Anda dipakai setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan The Batters ya, di mana channel ini akan kita pakai untuk satu tujuan yang jauh lebih besar lagi ya, teman-teman. Di mana nantinya saya akan membuat podcast. Ya, kita akan buat live podcast secara langsung di studio yang sedang kita persiapkan. Jadi selain mempersiapkan tempat, tentu saja kita harus persiapkan channel. Dan channel yang akan kita pakai adalah channel The Batters ini. Kenapa saya pakai The Batters? Karena yang pertama ini adalah salah satu channel yang paling saya sukai, walaupun sekarang di Smonet, ya, tetapi ini punya kisah. Channel ini punya kisah tersendiri bagi saya. Terus yang kedua, saya lihat namanya ya, The Batters artinya apa? Membuat orang jadi lebih baik. Menjadikan kita itu pribadi yang lebih baik daripada kita yang sebelumnya. Untuk itu saya pakai channel ini karena saya rasa namanya sangat cocok, sangat bagus untuk kita gunakan sebagai channel podcast, di mana podcast kita memang temanya adalah untuk sharing-sharing pengalaman bagaimana hidup kita sekarang, bagaimana rencana kita yang akan datang. Oke? Jadi tolong dukungannya bagi teman-teman yang ingin melihat podcast-podcast kita yang akan kita mulai start di bulan 5 nanti. Ya, kita akan mulai start di bulan 5. Doakan semoga bisa terlaksanakan sesuai dengan rencana. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas pendeta Mel Atok ya. Mel Atok yang di dalam khotbah KKR tengah minggu ya, di KKR tengah minggu dia menyerang. Ya, dia menyerang pendeta Muriwali Yanto Matalo. Loh, kok bisa gitu kan? Ini teman-teman pasti tanda tanya. Loh, kok yang diserang bukan Donditan? Bukankah selama ini pendeta Mel Atok itu menyerangnya Donditan? Kok jadinya menyerang pendeta Muriwali? Ini maksudnya apa? Apa mungkin seorang Mel Atok berani menyerang pendeta Muriwali? Bukankah mereka teman? Karena setahu orang-orang, mereka ini teman. Teman seperjuangan, teman dalam melawan pendeta-pendeta yang mereka anggap sesat dan sebagainya. Nah, itu kalian lihat. Jadi sebenarnya Mel Atok ini, benar-benar kalau saya bilang ya, semua juga disikat. Nggak peduli gitu. Mau Muslim, mau Kristen, ya disikat. Kalau menurut dia salah. Kalau menurut dia salah. Dan yang ini, dia menyikat atau menyerang pendeta-pendeta yang tukang lapor. Tukang lapor ya. Dan kita tahu, pendeta Muriwali adalah salah satunya. Artinya, pendeta Mel Atok ingin mengatakan bahwa, ya Muriwali ini, ya pendeta yang tidak benar. Kalau kita lihat ya, pendeta yang banci. Wih, sadis ya. Banci teman-teman. Jadi menurut Mel Atok, pendeta Muriwali adalah pendeta banci. Kok bisa gitu? Bukannya Muriwali pria gitu. Ya, fisiknya pria. Tapi mentalitasnya, mentalitas banci. Menurut pendeta Mel Atok ya, bukan menurut saya. Nanti jangan nanti difitnah lagi ya. Wah, kamu asal ngomong. Ya, kita laporkan lagi. Kalau kalian mau laporkan ya silakan. Setiap orang punya hak. Setiap warga negara punya hak melaporkan kepada polisi. Cuman di sini saya ingatkan, Anda sembarangan lapor, kita bisa tuntut balik. Itu aja. Ya, kita bisa menuntut balik atas pencemaran nama baik yang dilakukan.
Oke, di sini kita akan tampilkan statement dari Pendeta Mel Atok biar teman-teman clear dan jelas ya bahwa kita nggak asal ngomong. Kita bukan channel Polikarpus. Sekali lagi saya ingatkan, saya kalau buat konten itu kita selalu tampilkan bukti dan kita simpan bukti-bukti itu. Karena kita juga belajar dari pengalaman. Akan banyak orang yang mencoba menyerang kita, akan banyak orang yang coba fitnah kita, menggunakan segala cara untuk menjatuhkan kita. Untuk itu, bukti-bukti harus kita simpan. Supaya besok-besok kalau ada apa-apa, ada serangan dari para Polikarpus, kita punya nih data yang jelas. Kita ngomong bukan asal. Kita hanya memberitahukan bahwa Pendeta Mel Atok menyerang pendeta-pendeta yang suka lapor. Dia bilang pendeta yang suka lapor ke polisi itu banci. Pendeta yang melaporkan, ya, melaporkan orang lain hanya karena argumen, itu banci. Dan Muriwali pendeta seperti itu, teman-teman. Kita saksikan dulu. Saudara tahu bersama bahwa itu potongan terlalu pendek. Lalu mereka bilang, kalau Donditan rubah firman ya penjarakan saja. Saya ini bukan banci yang sedikit-sedikit lapor. Saya mainannya bukan lapor-lapor. Banyak orang suruh lapor, orang saya aduh kurang tertarik, banyak yang mau saya kerjakan. Banci itu lapor-lapor. Omong yang bikin tersinggung orang mau. Orang baru kasih sedikit sudah bingung. Jadi Pendeta Mel Atok tidak mainannya lapor-lapor, itu banci. Kalau ada orang Kristen lain yang mau lapor, menurut saya tidak ada masalah. Tapi buat saya itu banci, saya tidak mau, saya tidak ada waktu. Ya, tapi saya ingatkan kasus Ahok tadi, nanti saya buktikan video-video yang menjadi pemicu. Kenapa? Kok tahu-tahu saya bilang dia merubah firman, dan yang merubah firman itu anak setan, dipakai setan. Nanti sepanjang khotbah ini, saya akan kasih keterangan-keterangan dengan dasar-dasar kitab suci yang sangat kuat seputaran itu. Ya, Donditan ini dalam khotbah saya itu di postingan mereka video tadi kurang lengkap. Kenapa kau tahu-tahu saya omong begitu? Karena saya sedang menanggapi satu video yang ditafsirkan oleh Donditan, di mana mereka bahas kitab suci di situ, dan tafsirnya salah. Tidak sesuai dengan arah dari ayat itu. Jadi yang saya maksud merubah di sana adalah merubah arah dari pesan Tuhan itu. Lalu dicopot dengan sembarangan, lalu mulai diartikan secara ngawur dan menyesatkan. Umat mana yang usir setan dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bernubuat demi nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bikin mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyala. Nah loh. Jadi dia sedang mau bilang, dan ini saya bisa gabung dengan video-video lain, nanti saya munculkan juga. Tenang. Jadi Anda jangan pikir tiba-tiba kami ngomong begitu. Kami sudah pegang data, Anda tuh menista agama kami. Tapi karena kami ini tidak mental banci yang main lapor, ya kami perlu tanggapi Anda supaya semua orang yang puji-puji Anda pikir Anda cerdas, pintar dipakai Tuhan. No, Anda dipakai setan. Clear ya, sangat jelas. Jadi pendeta yang main lapor itu adalah pendeta banci. Di sini saya tampilkan kenapa saya bilang bahwa ini yang dia maksud adalah Muriwali Yanto Matalu. Teman-teman bisa lihat, ya ini pendeta Muriwali Yanto Matalu. Dan ini beritajatim.com, terus ini Suara Jatim ID. Artinya ini portal berita yang bukan kaleng-kaleng. Benaran portal berita ya, bukan blog, bukan saya buat ya. Silakan kalian cek. Bahkan juga dinaikkan di surat kabar. Di sini, pendeta Muriwali Yanto Matalu melaporkan saya. Sebuah akun YouTube Hidayah Mualaf Channel diadukan ke Subdit 5 Cyber Research Kriminal Khusus Polda Jatim oleh seorang pendeta yang bernama Muriwali Namung Matalu. Ya. Kalian bisa lihat nih. Ini beritanya. Pengaduan tersebut dilakukan lantaran akun tersebut dianggap menghina umat Kristiani. Jadi dia bawa kuasa hukumnya. Kalian bisa lihat seniat itu. Sampai membawa kuasa hukum. Artinya membayar kuasa hukum. Membayar kuasa hukum. Kalau ditanya, dari mana duitnya bang? Kok rajin kali dia menghabiskan duit untuk menangkap orang? Ya, kita tahu bahwa ada dalang di balik semua itu, teman-teman ya.
Saya dilaporkan di Polda Jatim, Polda Metro, Polda Sumut. Itu yang saya tahu. Bahkan saya dengar kabar ada juga di Polda Jogja, DIY ya, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya dilaporkan oleh banyak sekali orang. Karena apa? Karena konten-konten yang kita buat benar-benar menyakiti mereka. Benar-benar menyakiti mereka karena kita mengungkap kebenaran, kita tampilkan data-data, sehingga banyak orang-orang di luar sana tercerdaskan, tercerahkan. Ya, kalau kita kan ngomong pakai data, kayak ini, kita ngomong kasih data. Jadi mereka tuh benar-benar sakit. Mereka merasa bahwa, wah ini bahaya ini ya. Channel HMC ini bahaya sekali nih. Dia kalau tampilkan sesuatu itu data itu kan. Saya bilang misalnya, Paul Jang, itu mamanya sakit, nggak pulang-pulang, anak durhaka. Ada buktinya, mamanya sakit. Bahkan sampai meninggal. Ya. Terus Wak Donat, masa galang dana untuk anak yatim, tapi rumah dipakai untuk pribadi. Saya tampilkan buktinya. Dia yang galang dana tersebut, dia sendiri yang dengan PD bilang, uang terkumpul 2 miliar selama 1,5 tahun, dipakai bangun rumah pribadi. Mana anak yatimnya? Kita ungkit bahwa dia menggalang itu untuk anak yatim. Marah. Data yang ditunjukkan terlalu berbahaya. Ini bahaya channel ini. Membongkar ya, kebusukan dari Polikardus. Begitu juga dengan Muriwali, di mana kita membongkar saat dia babak belur. Kita tunjukkan saat dia debat sama Bang Zuma, yang berakhir babak belur, dia tidak terima karena itu reputasinya hancur ya. Kalah debat sama Bang Zuma, reputasinya hancur, karena kita beritakan hal tersebut, dia tidak terima. Dia ngamuk. Ya, memang sudah dendam cukup lama. Dendam yang sudah cukup lama dari Muriwali kepada saya, karena saya selalu menampilkan data-data. Dan kita dianggap sebagai biang kerok dari perpecahan yang terjadi di internal mereka. Saya ingat sekali Muriwali marah sekali pada saya, saat saya memberikan panggung untuk Oneness dan Unitarian. Saya dianggap biang kerok dari ramenya, dari membesarnya ajaran Oneness, ya, ajaran Yesus only. Karena yang pertama sekali mengekspos, memberitahukan ajaran Oneness itu memang saya. Di channel saya lah pertama kali Samuel Siaan mengajar Oneness. Dan viral ya, Malikil jadi gabung. Si Herdi itu jadi gabung ke Oneness. Si Tom jadi gabung. Banyak orang tiba-tiba gabung ke Oneness. Saya dianggap sebagai penyesat oleh Muriwali. Itulah dendam kesumat. Dendam kesumat dan menggunakan segala cara agar saya bisa dipenjara ya. Jadi menurut Mel Atok, pendeta yang suka lapor, yang melaporkan orang lain, itu adalah pendeta banci. Pendeta Mel Atok tidak akan lapor-lapor. Ya kita lihat. Kita lihat. Apakah Mel Atok akan konsisten dengan omongannya, ataukah dia akan berubah juga menjadi pendeta banci, seperti pendeta Muriwali ya, yang dibilang main lapor-lapor. Nah, jadi buat pendeta Muriwali, bagaimana tanggapan Anda disebut sebagai pendeta banci kalau yang main lapor? Ngeri ya teman-teman ya. Ngeri, ternyata ada pendeta banci. Saya juga nggak tahu ya. Ini lucu juga ini. Oke, itu biar teman-teman tahu, artinya kita ngomong bukan asal, ada buktinya bahwa memang Muriwali melaporkan saya karena tidak tahan dengan konten-konten kita, dan menurut Mel Atok, pendeta yang main lapor itu banci. Clear di sini ya, yang dia maksud pendeta atau orang yang main lapor itu adalah pendeta Muriwali. Kalau Kodondi nggak cocok. Kodondi nggak pernah melaporkan orang. Saya juga nggak pernah melaporkan orang, silakan dicek. Silakan dicek. Kalau si anak Batak masuk ya, atau si Rudi Simamora, itu karena model A dari kepolisian yang sudah resah. Kalau Wak Donat kan kerjanya fitnah kan, wah dia yang laporkan gitu. Silakan dicek. Dia bilang saya yang laporkan, tapi di konten yang lain dia bilang saya saksi. Ini gimana gitu? Gimana ceritanya yang melaporkan kok sekaligus merangkap jadi saksi? Lawak-lawak saja. Jadi fitnahan dari Polikardus itu ya, dari dulu nggak pernah punya dasar, nggak punya bukti. Beda dengan kita yang selalu tampilkan data. Oke, kita lanjut di statementnya pendeta Mel Atok ya, sedikit tambahan. Ya, Mel Atok ini begitu benci dengan yang namanya Kodondi, dan kalian bisa lihat dia sampai putarkan video Kodondi di gereja. Di gereja, teman-teman. Kalian bisa lihat ya, itu mimbar gereja. Dan ini bukan kali pertama. Pendeta Mel Atok sangat sering nobar video Kodondi. Di gereja, dan juga bahkan di radio. Dia sampaikan tentang Donditan.
Kalau bagi Kodondi ini adalah iklan gratis. Bagi Kodondi ya bagus saja gitu. Nggak ada masalah. Kamu mau bilang saya setan, mau bilang saya apapun lah, bahkan mungkin kata-kata binatang dan sebagainya, nggak ada masalah. Yang penting jangan agama kami. Yang penting jangan nabi kami yang kamu hina. Ngerti ya? Kalau pribadi nggak ada masalah. Bahkan ini adalah promosi gratis untuk seorang Donditan. Kalian bisa bayangkan, sekian banyak jemaatnya Pendeta Mel Atok, sekian banyak pendengar radio, itu akan jadi tahu. Ada orang yang bernama Donditan yang benar-benar membuat Pendeta Mel Atok ketakutan. Jadinya mereka akan cari tahu. Akan cari tahu ya. Dan itu bagus, supaya orang-orang tersadarkan, supaya orang-orang tercerahkan, supaya orang-orang mengetahui kebenaran. Jadi kita dukung nih. Kita dukung Mel Atok yang terus menyuarakan dan menyampaikan tentang Kodondi. Terus dia komplain ya, dia bilang kalau Kodondi ini bla 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 bla, itu nantilah. Kalian bisa cek di Jadid HMC, ya kita nggak taruh di sini. Tetapi yang kita garis bawahi ya, yang kita garis bawahi adalah playing victimnya Pendeta Mel Atok. Dia membandingkan Ahok dengan Kodondi. Dia bilang kalau Kodondi ini kok aman-aman saja, menafsirkan ayat-ayat suci yang ada di Bible. Ya di sini saya ingin katakan bahwa Kodondi nggak pernah menafsirkan. Nggak pernah menafsirkan ataupun merubah. Kalau yang merubah itu LAI, sudah dibuktikan. Yang suka merubah ayat-ayat yang ada di Bible itu LAI. Terjemahan yang ini sama terjemahan berikutnya itu beda. Artinya yang merubah mereka. Terus kalau Kodondi dibilang menafsirkan, itu salah. Kodondi nggak pernah. Kodondi cuma membaca. Itu bahasa Indonesia. Ya, Bible itu bahasa Indonesia yang kita pegang. Yang kebanyakan masyarakat Indonesia pegang. Kita cuma baca. Dan Kodondi melemparkan pertanyaan kepada audiens, kepada para penonton. Penonton yang jawab. Penonton yang jawab, kan begitu. Terus dia mempermasalahkan Matius 7, 21-23 ya. Itu perkataan Yesus. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Kodondi tanya, siapakah orang yang berseru Yesus Tuhan, Tuhan? Dijawab Kristen. Yang jawab siapa? Kodondi. Enggak, orang yang jawab. Ya. Terus pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Sekarang siapa yang bernubuat dengan nama Yesus? Siapa yang mengusir setan dalam nama Yesus? Dan melakukan mujizat dalam nama Yesus? Coba. Kodondi atau Risuli Lubis? Coba. Ini pertanyaannya. Siapa yang bernubuat gitu? Siapa yang ngusir setan dalam nama Yesus? Kodonditan atau Risuli Lubis? Risuli Lubis ya. Dalam nama Yesus gitu kan. Terus mengatakan apa? Yesus Tuhan. Ya, melakukan mujizat. Sembuh dalam nama Yesus. Siapa teman-teman? Kodondi cuma bertanya. Kodondi cuma membaca ayat ini. Artinya apa? Yang orang-orang lakukan itu, yang bernubuat, yang melakukan pekerjaan itu akan diusir sama Yesus. Dikatakan pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Clear. Kodondi cuma membacakan. Ya, membacakan. Jadi janganlah fitnah-fitnah orang Pendeta Mel Atok. Jangan Anda bilang, wah ini sudah menyimpangkan ya, menyimpangkan arti sebenarnya. Dari mana kamu tahu arti yang benar itu yang mana? Orang Kristen dia sampai detik ini masih bingung kok arti yang benar dari Bible itu apa. Dari sini ya, dari yang A, B, C semua beda-beda pendapat. Nah, inilah ya yang kita coba jelaskan kepada Pendeta Mel Atok, semoga dia tercerdaskan. Jangan buta terus. Ya, buta dengan imannya dan membabi buta. Ini yang paling kita takutkan ya, menyerang orang membabi buta tanpa tahu, tanpa belajar. Bahkan yang lebih konyol, dia tanggapi Kodondi itu hanya berdasarkan cuplikan-cuplikan. Dia nggak pernah nonton full. Nggak nonton full dia. Beda sama kita. Kita tanggapi Mel Atok, saya nonton full loh. Bahkan bisa dibilang bahwa saya mungkin di atas rata-rata jemaat dia dalam menonton video dia. Mungkin rata-rata jemaatnya cuma ikut KKR dia atau dengar khotbah dia di sesi 1 gitu kan, atau sesi 2.
hanya pilih salah satu sesi. Saya nonton semua pendeta Mel Atok punya sesi, bayangkan. Mel Atok itu ada khotbah 3 sesi satu hari misalnya. Itu saya tonton semua 3-3-nya. Luar biasa nggak? Luar biasa teman-teman. Bahkan saya lebih fans sama Mel Atok daripada jemaatnya ya mungkin ya. Kalau jemaatnya cuma nonton satu teman-teman. Saya nonton semua. Saya nonton semua. Sampai orang pun bingung gitu. Kok rajin kali kau nonton pendeta Mel Atok? Saya bilang dia lucu. Jadi saya nonton semua. Semua khotbahnya saya tonton. Saya tonton, saya catat. Saya tulis. Saya tulis apa saja yang dia sampaikan. Itulah saya bisa bikin reaksi. Nggak kayak dia kan, cuma nonton sepenggal-sepenggal. Ya. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Dan sekali lagi, buat pendeta Muriwali, semoga Anda bisa belajar dari pendeta Mel Atok. Ya, janganlah jadi orang yang kerjanya main lapor. Jangan. Mentalitas itu cobalah diperbaiki. Lawan argumen orang dengan argumen. Ya, lawan argumen dengan argumen. Kecuali saya asal ngomong. Yang saya sampaikan semua ada data. Terus yang ngomong titik itu juga bukan saya, pendeta HTD. Kenapa Anda tidak laporkan HTD? Ya, kenapa? Yang ngomong orang, yang dipermasalahkan orang lain. Aneh. Itulah mentalitas mereka yang memang tujuannya hanya ingin membungkam. Ya, hanya ingin membungkam orang. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kita berikutnya.